Siapa di antara kalian yang percaya bahwa Roy Suryo sebentar lagi P21? Kalau aku udah nggak percaya lagi. Nggak percaya. Aku nggak peduli kalian mau bilang apa. Yang penting aku udah nggak percaya lagi. Terserah teman-teman YouTuber Nusantara yang lain percaya. Semuanya percaya. Aku udah nggak percaya. Mau Agrifanani percaya kek? Mau Vicky Hipong percaya kek? Mau Blacker Majenang percaya kek? Mau Bay Janet percaya? Aku nggak akan percaya. Opung Parbela, kok yang kau sebutkan orang-orang yang dilaporkan? Biasa, mereka kan dilaporkan, makanya mereka berharap P21 cepat-cepat. Tapi harapan mereka kan des mungkin itu. Kalau aku udah nggak percaya lagi, aku nggak percaya lagi sama Polda Metro Jaya, nggak percaya lagi sama kuasa hukum, nggak percaya lagi sama media, aku juga nggak akan percaya lagi sama rakyat bersuara. Bayangkan kalian, Egy Sujana dimaafkan, Damai Hari Lugis dimaafkan, Rismond dimaafkan. Apa-apaan ini? Aku nanti kalau ke Polda Metro Jaya akan aku nyanyikan lagu-lagu Dian Piscesa. Datang aku ke Polda Metro Jaya. Tak percaya lagi, takkan aku percaya. Di depan penyidik ku bilang, padamu tak sanggup diriku menghadapimu. Datanglah penonton Opung Parbela, dibilang lagi sama aku, tak percaya lagi, takkan aku peduli. Datang Bapak Joko Widodo, ngomonglah sama Polda Metro Jaya, biarlah ku coba hidup sendiri tanpa dirimu lagi. Kecewa semua kawan-kawan. Aku kecewa, penonton Opung Parbela kecewa, Bapak Joko Widodo kecewa, pendukung Bapak Joko Widodo juga kecewa. Udahlah, ya memang seperti itu di bangsa ini, ya nggak ada bisa dipercaya lagi kayaknya. Ingat orang kampung, ingat orang kampung ya, jangan pernah coba-coba pakai dolar. Karena dolar naik, dolar melemah, nggak ada juga kalian satu pun yang pakai dolar. Weh, Opung Parbela lagi ngamuk-ngamuk sama semuanya. Ngamuk sama Polda, ngamuk sama penyidik, ngamuk sama kuasa hukum. Sekarang udah ngamuk dia sama presiden. Aduh, bingung kita, bingung. Betul. Aduh, ya, jujur aja lah aku bilang biar tahu kalian, ya. Kepingin lah aku bawa orang ini semua ke pantai Parangtritis. Ya, aku bawa orang ini jalan-jalan dulu ini semuanya, Polda Metro Jaya, kuasa hukum. Sama Aiman Wicaksono, aku bawa dulu ke Parangtritis. Biar ku bawa dulu jalan-jalan. Pengen nangis kita ngelihatnya kawan. Pengen nangis. Bayangkan kalian 1 tahun sampai teman-temanku dilaporkan biar tahu kalian 5 orang dilaporkan. 5 orang dilaporkan, teman-temanku dilaporkan. Apa gak kepengen nangis kita? Rasane kepengen nangis yang kelingan Parangtritis. Neng ati koyo diiris. Naliko udan gerimis rebo wengi malam Kemis. Dengarkan ini Polda Metro Jaya, Kejaksaan dan kalian semuanya. Ranyono rangiro janjimu jepulmu nglamis. Parangtritis mongkono wong manis. Udah gila Opung Parbela, gila. Terserah kalian mau kalian bilang gila, tapi ini udah di titik habis kesabaranku. Sampai kemarin ada yang mewe Opung Parbela, apa dia bilang? Opung Parbela bilang dulu sama teman-temanmu YouTuber Nusantara, jangan pernah lagi janjikan sama penonton akan P21, segera dipenjara, segera ditahan. Nol besar itu semua Opung Parbela, nol besar. Aku pikir, kenapa sama aku di ngomongin? Kan begitu. Sementara aku, ya udah 2 minggu ini gak ada ngomongin masalah Roy Suryo. Udah malas. Jujur, makanya kalau kalian perhatikan, aku kebanyakan ngikut isu, ngangkat isu-isu yang lain, ya kan? Entah PDIP, entah Presiden, entah MBG, entah Koperasi Merah Putih, ya kan? Pokoknya isu-isu sosial lainnya juga, ya. Dan juga biar tahu kalian, gara-gara kesalnya aku dengan hal-hal seperti ini, aku bikin channel satu lagi, ya. Itu untuk ngomongin yang non-politik. Ngomongin sosial, ngomongin guru dikriminalisasi, ya kan? Ngomongin masalah intoleransi, kerukunan umat beragama, dan lain sebagainya. Ini channelku biar tahu kalian. Yang sakit hatinya, ya, yang lucunya, bukan sakit hati lucunya, ada pula yang komen kemarin biar tahu kalian, ini channelnya Opung Parbela, ya, saya tahu channel resminya cuma 2. Channel 2 politik, 1 non politik.
Opung Parbelak Official, itu yang politik. Parbelak Channel, itu yang politik. Non-politik, Opung Parbelak News. Semua berita masuk. Mau jalanan rusak, otak rusak, negara rusak, kepolisian rusak, oknum. Pemerintahan rusak, masuk di situ semua. Ya, pokoknya apa-apa yang rusak. Kerukunan beragama yang rusak, toleransi yang rusak, pokoknya masuk ke situ semuanya. Ya, jangan sampai lupa kalian follow. Di-subscribe dong. Jangan ada yang bertanya-tanya lagi ya. Ini channel Opung Parbelak juga. Yang non-politik, aku masukkan ke situ. Karena apa? Bosan kita ngomongin politik terus. Malah yang ada sekarang, sesama termul cakar-cakaran. Malu kita. Kemarin biar tahu kalian antara Bang Adi Armando dengan PSI. Setelah itu antara PSI dengan Projo. Apalagi ini? Apa meneh? Oh alah. Aduh. Sekarang biar tahu kalian, Farhad Abbas sama Rasman Nasution. Rasman Nasution ditetapkan menjadi terpidana. Farhad Abbas apa yang katanya? Untuk Rasman Nasution, jangan lagi coba-coba bela-bela Bapak Joko Widodo. Itu yang botak, yang gindu itu kan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bang Farhad. Dengan ditolaknya kasasi Rasman Arif Nasution, ya saya sebutkan. Rasman Arif Nasution, ciri-cirinya kepala botak, gemuk, dan sudah dihentikan jadi pengacara, mantan pengacara. Divonis kurang lebih 1 tahun 6 bulan ya. Jadi boleh saya katakan agar Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan atau Kejati DKI untuk segera mengeksekusi, untuk segera dieksekusi. Ya, jangan dibiarkan lama-lama. Kalaupun ada upaya PK tidak menghalangi eksekusi. Jadi, saya katakan silakan menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan tersebut. Dan tidak usah lagi berbicara di media untuk kepentingan Pak Jokowi, karena kita udah anggap terpidana. Jadi tidak boleh lagi Rasman Arif Nasution berbicara sebagai pahlawan atau ikut campur ataupun kepo dalam perkara pembelaan Pak Jokowi. Karena kami anggap itu akan mengganggu perjuangan kami relawan Pak Jokowi. Ya, tidak dibela oleh PSI. Apalagi Rasman. Oke? Abang puas Rasman akhirnya ditahan? Saya kasihan dan saya bersedih. Kasihan banget. Kalau kasihan kenapa bikin konferensi pers? Bang, kalau kasihan sama teman sendiri nggak begitu, Bang. Diam-diamin aja. Dasar kau Opung Parbelak, kok gitu juga? Vicky, Black Remajenang, Mas Agri, dan juga Boy itu dilaporkan. Kok kau gembor-gemborkan? Ya, tapi kami tetap kompak. Kami tetap solid. Ya kan? Malah bukannya bilang apa, jujur aja. Ini bukannya, aduh ya. Ini merusak citra. Ya, ini merusak persepsi masyarakat gitu bahwasanya kita itu sesama pendukung Bapak Joko Widodo kompak. Tapi ini masalah pribadi sih, antara Rasman Nasution dengan Hotman Paris. Yang kedua, saya baru mendapat informasi tadi pagi bahwa beredar informasi yang menyatakan bahwa kasasi saya di Mahkamah Agung ditolak. Lalu bagaimana sikap seorang Rasman? Sikap seorang Rasman pertama, menghargai putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut. Yang kedua, saya yakin bahwa saya tidak bersalah di kasus ini. Karena jelas, baik surat kuasa, baik surat pencabutan kuasa oleh Iklim Hakim, baik surat kuasa oleh Iklim Hakim dan pencabutan, baik video, baik kedatangan kami ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, baik di persidangan, Iklim Hakim tidak membantah bahwa memberikan kuasa ke saya dan mengakui benar ada kuasa dan mengakui ada perbuatan dugaan pelecehan seksual itu yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Inilah gambaran yang terungkap di persidangan gitu ya. Ada agam juga waktu itu. Lalu sekarang ada putusan yang menyatakan bahwa saya dianggap turut serta menyebarkan berita melalui Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sikap saya katakan tadi, saya menghargai, saya menghormati. Dan sekali lagi saya ucapkan, saya merasa bahwa saya tidak bersalah. Kalau besok saya ditangkap karena didesak, saya dan Firdaus ini melakukan contempt of court, atau ketua pengadilan atau hakim mengatakan Rasman tidak kooperatif, jaksa tangkap saya saja.
Saya mau lihat rakyat Indonesia ini berani bersikap atau tidak. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi perkara pidana dengan terdakwa Rasman Nasution, pengacara Rasman Nasution, telah divonis oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari Rasman Nasution. Mahkamah Agung memutus dalam tingkat kasasi tanggal 13 Mei 2026 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menghukum Rasman Nasution 1,5 tahun penjara. 1,5 tahun penjara. Berarti putusan sudah final. Terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung, terima kasih kepada Bapak Jampidum, terima kasih kepada Bapak Jam Intel, terima kasih kepada Bapak Kajati DKI, terima kasih kepada Aspidum Kajati DKI, terima kasih kepada Kajari Jakarta Utara. Mohon kiranya agar segera dieksekusi, ditangkap dan dimasukkan ke penjara, yaitu pertama Saudara Rasman Nasution dengan vonis hukuman 1,5 tahun penjara, dan terdakwa 2 Iklim Hakim dengan vonis 6 bulan. Masyarakat Indonesia sangat memperhatikan kasus ini karena sangat viral. Ya, ini sesuatu yang berbeda ya antara membela Bapak Joko Widodo dengan masalah pribadi. Ya, harusnya Bang Farhad Abbas jujur aja aku bilang, ya. Kalau misalnya ada masalah pribadi dengan Rasman Nasution, omongin pribadi dengan pribadi, jangan di depan wartawan. Jelek gitu Bang. Nggak dewasa. Tapi ya biasalah ya, sesama pengacara, biasa, istilahnya ingin menunjukkan siapa lebih ini daripada siapa. Itu dia. Siapa lebih ganteng, lebih pintar, lebih kuat, lebih powerful, lebih oke, lebih dipakai, lebih terkenal. Walaupun memang kemarin jujur aja aku bilang, aku sendiri katakan sama kalian kan, Rasman Nasution ini terserah kalian mau percaya atau enggak omongannya, ya terserah kalian yang menilai. Ya, berapa kali kan kalau aku bilang kalau Rasman yang ngomong katanya di TV, ya dia selalu merasa dekat sama Egy Sujana. Bilang katanya dekat sama sama Bapak Joko Widodo, dekat sama ini, dekat sama itu, dekat sama ini, dekat sama itu. Ya kan, ya kita kan objektif aja lah. Kan begitu. Banyak orang sekarang ngaku-ngaku dekat sama Jokowi, dekat sama Jokowi. Apaan? Banyak cerita. Sekarang teman-teman, Opung Parabelak punya Robi anti peluru. Anti peluru, anti banjir, anti korupsi, anti ijazah palsu. Kalian bisa lihat ini ya, keren kali modelnya kan? Keren kali modelnya ini. Nah, kalian tengok dulu nih. Ini bordiran, bukan tempelan. YouTuber Nusantara, cuman kita yang berhak pakai ini. Bukan cuma itu ya, kalian lihat ini warnanya hitam ya, kombinasi dengan warna kuning ini resletingnya, makin manis sekali. Atau kalian bisa pilih yang ini ya, model kedua dengan list dada merah ya, masih dengan tulisan YouTuber Nusantara. Dan bordiran Opung Parabelak. Ini bordiran bukan tempelan ya. Kalian bisa pakai ini, cocok untuk motoran, mobilan, pesawatan, kereta apian, dan traktoran. Jadi kalau Opung Parabelak kemana-mana pakai ini sekarang. Mau motoran, pakai mobil, naik pesawat, pakai ini. Karena apa? Ini bahannya hangat tapi tidak bikin gerah. Nah, untuk teman-teman Opung Parabelak yang suka sekali jalan-jalan ke tempat-tempat dingin seperti Puncak, Batu Malang, Dieng, Brastagi, Puncak Jaya Wijaya, Kutub Utara, Kutub Selatan. Kalau kalian merasa bahwasanya baju lengan panjang, baju hangat seperti ini kurang menghangatkan kalian, ya, kalian bisa mengenakan rompi daripada Opung Parabelak yang akan selalu siap menemani Anda dan menghangatkan Anda di dalam segala suasana. Ya, kalian perhatikan dulu nih modelnya. Ini les dada abu-abu, kalian perhatikan, les dada abu-abu ya. Sederhana ya, tapi kesan mewahnya dapat ya. Nah, rompi Opung Parabelak ini sangat cocok dipakai di suasana-suasana santai ya. Katakanlah paginya kalian nongkrong di Bali, siangnya kalian makan siang di Medan, sorenya kalian nongkrong di Raja Ampat, dan malamnya kalian harus terbang untuk tidur di California. Kalian bisa bawa ini ya. Kalian perhatikan ini ya, modelnya bagus sekali ya. Untuk yang mau order ini, kalian bilang aja ya, ini yang resleting orange. Resleting orange masih dengan tulisan dan juga simbol YouTube Nusantara dan bordiran Opung Parabelak. Ukurannya apa aja Opung Parabelak? Kita ada ukuran M, ada L, ada XL, double XL. Kalau untuk ukuran 5XL ya, mungkin kita periksa dulu di gudang. Harganya berapa Opung Parabelak? Harganya hanya 350 juta. Nolnya dikurangin 3. 350.000 aja ya, belum termasuk ongkir. Ingat ya, belum termasuk ongkir ya. Opung Parabelak ordernya di mana? Kalian kalau mau order nih. Gue bilang sama kalian, kalau orang dikit-dikit ngaku ya, dekat sama gubernur ini, dekat sama bupati, dekat sama, minta dulu sama dia, ya minta tolong sama dia. Aku ada keperluan ini, tolong dulu hubungkan aku sama gubernur tersebut. Tolong dulu hubungkan aku sama bupati tersebut. Gak usah tinggi-tinggi. Kalian ada perlu sama kepala desa, kalau orang ngaku-ngaku dekat sama kepala desa, minta tolong pertemukan dengan kepala desa. Kalau ada kepentingan contoh yang ngurus surat tanah, minta tolong dia, tolong dulu urus sama kepala desa. Bilang gitu. Saya sama termul cakar-cakaran. Malu dong. Kompak kayak sebelah sana.
Acara maksulkan Gibran, ya kan? Ada. Itu juga orangnya. Maksulkan Jokowi, itu juga orangnya. Adili Jokowi, itu juga orangnya. Ijazah Bapak Jokowi Dodo palsu, itu juga orangnya. Kompak dong. Mereka aja bisa kompak, masa kita nggak bisa kompak? Gimana sih? Ntar dibilang, ya kan? Ya, apa namanya? Sesama pendukung Jokowi Dodo pecah kongsi. Tapi gue bilang sama kalian, apapun ceritanya, kalaupun ada masalah pribadi, kita pendukung Jokowi sama-sama dewasa. Sama-sama dewasa kita, ya kan? Jangan cuma gara-gara masalah pribadi dibawa-bawa, tapi terserah lah ya. Namanya pengacara gitu loh, suka bikin sensasi. Aduh, tapi jujur kemarin, ya Bang Hotman juga, ya mengglorifikasi. Karena memang yang bermasalah antara Hotman Paris dengan Rasman Nasution, ya kan? Sebelum acara dimulai, kalau nggak salah di hot room, ya kan? Dia, merasa kegirangan. Bahagia sekali. Kita dengarkan. Berita terbaru, Rasman Nasution divonis putusan kasasi Mahkamah Agung 1,5 tahun penjara. Putusannya sudah inkrah, sudah final, dan siap untuk dieksekusi. Terima kasih kepada kejaksaan yang telah berhasil membawa dia ke persidangan, akhirnya divonis bersalah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera dieksekusi agar segera masuk tahanan. Ya, sebelumnya kliennya dia juga Iklim Hakim sudah divonis 6 bulan, tapi sampai sekarang belum dieksekusi. Kami mohon kepada Kejati DKI dan juga Kejati Jakarta Utara agar kiranya Rasman Nasution dan Iklim Hakim segera dikirim ke tahanan sebagai pelaksanaan dari putusan kasasi Mahkamah Agung. Selamat untuk Kejaksaan Agung yang telah sukses. Akhirnya Rasman divonis 1,5 tahun penjara. Terima kasih pada Bapak Jaksa Agung, Jampidum, Kejati DKI, dan Bapak Kejari Jakarta Utara, dan juga Aspidum DKI Jakarta. Salam Hotman Paris. Banyak juga yang kepingin Rasman Nasution ini masuk penjara ya. Kayak mana ya nasibmu ini Bang Rasman? Wih, Tahir. Apa nggak bisa lagi diselamatkan ini? Aduh, ya. Sesama termul cakar-cakaran, pasti dibilang orang sebelah sana. Sesama termul sodok-sodokan. Sesama termul sikut-sikutan. Aduh, ya tapi gimana apapun ceritanya, ya Rasman Nasution ingat ya, tidak pernah didaulat menjadi pengacaranya Bapak Joko Widodo. Ingat. Aku tahu siapa-siapa pengacara Bapak Joko Widodo, kan begitu. Ya kalau bang si Farhad Abbas itu, ya aku nggak tahu, ya dia itu pengacaranya Bapak Joko Widodo atau bukan. Ya, tapi yang penting dia adalah relawan. Ya, sama kayak bilang Rosuryo sama Andi Aswan, apokat. Bang Andi Aswan mana? Bang Andi, apokat dia. Kalian tuh enggak? Aku bilang sama kalian ini rahasia. Aku kenal sama adminnya Bang Andi, Andi Aswan itu, yang bikin apokat itu. Kenal kali aku. Kenal dekat kali. Yang bikin di deskripsinya itu, ya dibikin adminnya itu kan ada gitu kan, Andi Aswan adalah seorang aktivis apokat kan begitu kan. Aku hafal kali. Ada nomornya sama aku. Baru tadi malam kami WA-WA-an. Tapi aku nggak kusinggung-singgung dia, nggak enak nanti tersinggung dia kan. Mungkin salah ketik kan begitu kan. Aduh, makanya gue bilang asal nonton Rakyat Bersuara head to head udah lah, kita kayak nonton sinetron aja lah. Gak usah terbawa perasaan gitu loh. Udah kita gila aja, kita belajar gila. Nah, kalian tahu ya, ternyata hal ini ya sudah menjadi perhatian pihak sebelah sana. M. Taufik kemarin ya salah satu pengacara ya yang yang bergerak di CLS yang ada di Surakarta, yang kemarin itu dibilang Bapak Mulyono itu agen bus. Temannya Bapak Joko Widodo kerja di perusahaan, kerja di migas, dibilang agen bus. Yang investigasinya juga ngawur. Ini mengglorifikasi terjadinya peristiwa Rasman Nasution ya mau dimasukin penjara. Ada juga namanya Elina Neti di dalam. Kita dengar. Dan juga mengucapkan kata-kata yang lebih bukan yaitu istrinya Rasman namanya Ade dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mama itu coba Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suyani. Okay? Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata pimpinan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live.
Oke, kawan-kawan semua sudah dengar ada 4 nama tadi disebut, ya. Kalau tidak salah dengar tadi namanya Rasman Arif Nasution Daus, kemudian Elida Nelly atau Neti, terus Adi Suryati atau siapa. Ini Bang Hotman Paris Hutapea yang katanya mau disaingi oleh seorang Daus. Daus, kamu juga akan nyusul itu, minta ditahan itu. Kamu sekarang, ini saya kasih tahu ya, kalau ada seorang Daus berpraktek perlu ditanyakan ijazahnya, perlu ditanyakan berita acara sumpah, sudah dibekukan. Dibekukan itu artinya ya beku. Beku itu nggak bisa berubah ya. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pokoknya ini hari-hari ini happy. Sekaligus ini juga membalikkan pernyataan Ade Gogon, Andi Aswan ya. Terus siapa itu? Yang bukan pengacara tapi seolah-olah seperti pengacara, yang bukan sarjana hukum seolah-olah seperti jaksa agung. Pasti kita pastikan hari ini tanggal sekian ditangkap. Kamu itu siapa? Ada juga itu apa? Yang pengacara repetisi. Makanya begini. Dunia itu sudah membagi. Orang berkualitas kumpulnya dengan orang berkualitas, orang baik kumpulnya dengan orang baik. Orang yang ijazahnya asli nggak pernah ribut. Di pihak kami itu nggak pernah ada orang yang diributin ijazah. Ada satu yang diributin ijazahnya dan sekarang sudah menjadi bagian. Dia di dalam kelompok kami sudah menjadi the outsider. Artinya dia menjadi kelompok lain. Nah, dari pernyataan Bang Hotman Paris Hutapea, kebetulan beberapa kita kapan sih ya sidang bareng Bang Hotman itu, kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Putusan Sritek Bang Jateng itu kapan itu? Coba cari itu pastinya itu. Ditontonin sama sebelah. Aduh, kalau kayak gini ceritanya lama-lama pindah juga Opung Parbela ke sebelah. Percuma kita kawal. Bayangkan kalian. Bukti sudah ada 700 dokumen. Saksi sudah ada 70. Kan begitu. Kurang apa lagi? Lama banget sih. Aduh, ya. Jadi sekarang begini aja, ya. Kalau Opung Parbela sih sekarang ini, ya, udah tidak dalam kapasitas mengawal lagi. Karena lama-lama udah nggak jelas. Ya, karena memang juga dari awal kan Opung Parbela katakan bahwasanya visinya Opung Parbela bukan cuma ngawalin Bapak Jokowi doang, ya, tapi segala bentuk DFA dan juga berita-berita bohong, berita hoax, itu yang mau kita counter. Makanya kalau kalian lihat Opung Parbela nggak mau cuma ngomongin masalah ijazah palsu, mana mau ngomongin MBG iya, Operasi Merah Putih iya, ngomongin Bapak Prabowo iya, ngomongin masalah Bapak Joko Widodo iya, masalah Mas Gibran juga iya, masalah Menteri Bahlil juga iya, masalah Purbaya juga iya, masalah Nadiem juga iya, masalah Pesta Baby pun juga iya. Aduh, ya inilah Indonesia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan itu baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan itu baik. Ya cuma Tuhan aja yang baik. Gak ada yang baik. Mau kita bilang siapa? Kepolisian? Nggak semua itu baik. Kejaksaan? Nggak semua itu baik. Kuasa hukum? Nggak semua juga baik. Aduh, ya apalagi memang ku bilang sama kalian, ketika ada seperti ini, hal-hal seperti ini, ya, ada konflik besar seperti ini, permasalahan besar seperti ini, banyak yang cari panggung. Termasuk mungkin ini Bang Rasman Nasution juga ini. Nyari panggung juga dia, nggak tahu entah dari mana dasarnya, entah dari mana datangnya kawan ini. Tiba-tiba aja nongol dia. Aku pun kaget kemarin kan, tiba-tiba jadi pembela Bapak Joko Widodo. Tapi sebetulnya semua sah-sah saja sih, kan begitu, ya. Kalau nggak salah pergi juga dia ke Solo. Sekarang kan begini, kalian jangan salah artikan. Semua orang berhak datang ke Solo. Jangankan si Rahman, sedangkan si Kurnia Rizal Fadila diterima kan di Solo? Diterima, masuk ke rumahnya lagi. Begitu. Ya, jadi kita lihat-lihat aja lah negara ini. Kita lihat aja lah proses hukum ini. Lihat aja, ya. Makanya aku bilang, kalian mau percaya terserah. Kalau Opung Parbela udah nggak percaya lagi, apakah Opung Parbela akan berhenti membahas ini? Enggak juga. Kalau ada yang perlu dibahas juga. Kan begitu. Bukan gara-gara kita nggak percaya, nggak kita bahas lagi. Oh, enggak lah. Ya kan? Nah, itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI, NKRI harga mati.